harus pakai aplikasi besar ini. Tapi sekarang sudah bisa pakai CapCut. Welcome to Daunnet Films. Video ini nggak disponsori oleh CapCut ya. Tapi nih, kita didukung sama salah satu website atau tools untuk ngilangin background yang akan kita pakai juga untuk ngedit di CapCut nantinya. Namanya adalah Voco Clipping. Nah, gue pengen kasih tahu dulu nih basic function dari Voco Clipping ini. Jadi Voco Clipping ini adalah fitur untuk ngilangin background kayak magic gitu ya. Sekali klik aja, langsung backgroundnya hilang. Nah, fitur yang pertama tuh kita bisa remove portrait image kayak gini. Jadi kita bisa ngilangin background dari gambar yang kita punya kayak gini. Nah, yang kedua kita tuh bisa ngilangin background dari produk. Jadi kayak misalnya kita punya e-commerce. Nah, kita pengen bikin jadi flat background. Nah, kita tinggal pakai ini aja. Lalu yang ketiga kita bisa langsung masukin 30 gambar barengan misalnya. Lalu kita semuanya ilangin. Kapan lagi nih AI ngebantu kita segininya? Nah, ini nggak cuman untuk gambar-gambar yang kecil kayak tadi, ini juga bisa ngilangin background untuk real estate atau perumahan. Nah, nggak cuman ngilangin background, ini tuh udah semi Photoshop juga sebenarnya, karena kita bisa langsung ganti aja backgroundnya dengan preset yang udah ada di sini. Kalau mau kita upload gambarnya juga bisa. Nah, ini juga bisa ngedeteksi gambar mobil, jadi AI-nya ini bisa ngilangin background gambar mobil. Dan kalau misalnya kalian mau untuk gambar-gambar yang kompleks, ini tuh bisa langsung diilangin secara manual juga. Jadi bisa di retouch gitu, biar gambarnya nggak semuanya kepotong. Nah, kurang lebih kayak gitu cara penggunaan Voco Clipping ini. Terima kasih Voco Clipping yang udah bantu kita untuk membuat konten ini. Karena mungkin kedepannya akan ada beberapa tutorial menggunakan CapCut, jadi kali ini kita bahas CapCut-nya dulu. CapCut ini software yang unik sebenarnya. Ini tuh lebih kayak ada unsur Premiere Pro-nya, tapi lebih banyak After Effects-nya dan di smartphone. So, kita bahas aja. Inilah dia Video Academy CapCut. Halo semuanya, selamat datang di CapCut-nya. Nah, ini dia tampilan utama ketika kita buka CapCut ya. Isinya adalah project-project yang kita kerjakan. Nah, tapi kita akan mulai dengan pembelajaran seperti biasanya teman-teman. Belajar dari nol dan kita akan mulai dengan buka new project. Nah, di sini kita akan diberikan tampilan untuk memilih project video kita, mau pilih yang mana. Karena kita konsepnya belajarnya kayak belajar video editing profesional, jadi kita pengen tampilannya pun ya kayak profesional. Ada bagian ngomong, lalu ada bagian b-rollnya. Itu dulu yang pertama. Nah, sebelumnya kita perlu pelajari dulu cara kerja layernya ya. Pertama kita pilih video kita yang mau kita gunakan. Misalnya video satu ini, lalu kita klik add. Di sini dia akan tampilannya seperti ini. Dan misalnya kita lagi ngomong di sini. Tunggu dulu, gue mau kasih tahu info dari sponsor kita sekaligus giveaway, Logitech. Nah, misalnya cuman sampai bagian Logitech, lalu di sini kita cut. Nah, untuk cutnya teman-teman, kalau misalnya mau, kalian bisa menggunakan cut dari kanan ke kiri seperti ini contohnya. Nah, bagian kirinya juga sama, tapi kita kalau pengen lebih cepat kita menggunakan metode split. Contohnya, info dari sponsor kita sekaligus giveaway, Logitech. Logitech, setelah kata Logitech kita tinggal split aja. Tek, selesai. Jadi satu video, lalu kita hapus bagian kanannya. Nah, kalau udah nanti kalau videonya pendek bisa nih kayak gini-gini. Oke, nah ini juga di belakang pasti ada tulisan CapCut gitu ya, kita bisa hapus juga. Oke, ini dia layer 1 video satunya. Nah, untuk nambahin layer berikutnya, kita bisa menggunakan tulisan overlay ini. Bagaimana cara kerjanya? Kita klik overlay, lalu klik add overlay. Jadi ini seperti magnetic timeline ya. Dia akan nempel ke bagian atasnya. Nah, misal video kita yang akan kita masukkan adalah video-video Aorus ini. Memang nggak nyambung ya, kita ngomongin Logitech tiba-tiba gambarnya Aorus. Tapi namanya juga belajar doang, tinggal nanti teman-teman tambahin. Langsung klik bagian trimnya. Nah, gini lalu trim. Nanti dia akan motong bagiannya. Misalnya dari bagian sini, jadi bagian yang udah jalan nih, bukan yang diem di tempat. Sampai misalnya bagian
Sini. Oke, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita add. Jadi kita udah nggak perlu motong-motong lagi seperti itu. Nanti dia akan loading sekaligus nge-cut videonya langsung. Nah, karena dia konsepnya overlay ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjutin ngedit part yang ininya, coba kita cek dulu. Kalau kita klik seperti ini, dia akan masuk di menu overlay-nya atau menu layering-nya. Pas kita mau edit lain-lain lagi, kita back. Maka dia akan jadi satu layer kayak gini. Kayak dia dimasukin ke dalam nesting atau foldering. Tapi kalau mau buka lagi gampang, tinggal klik aja bagian ini. Mungkin menurut gue ini CapCut pengen bikin simple tapi tetap bisa multi layer. Tapi jadinya nggak terlalu fleksibel karena ya ini overlay gitu. Kalau mau nambah lagi ya tambahnya overlay. Dan kalau tambah teks nanti harus lewat luar kayak gitu. Nah, kalau mau ngedit si bagian overlay-nya teman-teman klik aja. Misal kayak gini, ini kita mau gedein, tinggal kita zoom in pakai 2 jari, dipin ya. Seperti ini, dan jadi. Lalu kita klik play. Tunggu dulu, gua mau... Nah, kita bisa letakkan di bagian yang kita mau. Contohnya kita geser ke kanan atau ke kiri. Kalau mau tambahin overlay lagi juga bisa. Misalnya di sini kita mau tambahin part lainnya. Contohnya kita mau trim bagian ini. Nah, kita trim, lalu kita masukin bagian yang ininya ya. Nah, ini contohnya kalau teman-teman lagi mau ngejelasin sebuah features benda, nah bisa menggunakan metode ini. Overlay-nya makin ke atas ya dia makin ketutupan, makin nutupin bagian bawahnya, seperti itu. Nah, contohnya ini di sini gini tinggal geser aja. Sudah, dia geser ke kiri kanan. Oke, nah selesaikan, gampang banget. Nah, lalu kita back lagi untuk ke menu berikutnya. Dan setiap teman-teman klik di sini, ini akan keluar menu sebagian. Kayak seperti di VN, ada split, speed, volume, animation, dan lain-lain. Untuk yang pertama kita akan belajar speed dulu ya. Speed ini mudah, klik videonya, contohnya yang ini. Lalu kita pengen ubah speednya. Tinggal mau yang normal, yang cepat, atau yang seperti di VN. Ada kurva-kurvanya, ada curve-nya. Nah, kita tinggal klik aja, lalu kita ubah jadi speed-nya. Dan kita ubah curve-nya jadi montage misalnya. Giveaway Logitech. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman mau bikin jedak-jeduk juga bisa ini. Set. Nah, speed itu sama, kalian bisa tonton video sebelumnya tentang VN. Untuk speed yang normal, ini menggunakan metode seperti ini, mau berapa kali speednya, misalnya 5 kali, 10 kali. Tapi kalau pengen yang ala-ala montage nih, b-roll, teman-teman bisa menggunakan ini. Dan kalau mau diedit, tinggal edit aja. Seperti ini. Fleksibel banget ya. Kita sekaligus giveaway Set. Logitech. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan next ke bagian volume. Misalnya suaranya kekecilan atau kegedean, kita atur aja di bagian sini. Tunggu dulu, gue mau kasih tahu. Kita bisa gedein biar lebih gede. Tunggu dulu. Tapi jadi sember nanti ya. Tunggu dulu, gue mau kasih tahu. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada animation. Animation ini juga bagus ya. Kalau misal teman-teman punya video, nah pengen dimasukin in animation-nya mau seperti apa, ada di sini. Tuh. Ya biasanya kalau yang jeduk-jeduk banyak masukin animation seperti ini. Nah, ini silahkan dipilih. Kalau gue di sini nggak akan masukin, kecuali nanti di bagian B-roll misalnya. Nah, gue akan masukin di bagian B-roll ini. Mungkin dia ada animation-nya seperti ini. Set. Nah, seperti itu. Tapi ya kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Dan outnya juga kalau misalnya kalian mau dia masuknya fade out atau masuk ke atas, itu bisa juga. Jadi ada in, ada outnya, animationnya. Lumayan bagus ya untuk ngedit-ngedit. Ini oke banget. Lalu kita back lagi, sekali lagi. Ada juga menu namanya splice di sini. Apa itu splice? Splice itu seperti teman-teman ngatur modenya. Jadi misalnya kalau di darken, ya area yang gelapnya akan menjadi transparan ke belakang, area terangnya akan menjadi transparan. Kalau kita ubah jadi lighten, maka dia akan jadi seperti ini, ngeblend warna belakangnya, overlay juga. Lalu ini ada macam-macam di sini. Ada soft, ada seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa pakai flare misalnya, optical flare bisa dipakai di sini.
Nah, ini preferensi aja, bisa dipakai splice kalau diperlukan. Misal mau bikin overexposure, itu bisa dibikin di sini. Lalu selanjutnya animation udah dibahas tadi, mau masuknya seperti apa. Delete untuk hapus. Nah, di sini juga ada menu bagus ya, namanya remove background. Di luar project ini ya, misalnya gini, kita ngedit di aplikasi lain. Kita pengen si CapCut ini jadi After Effects video kita. Sama seperti tadi ya, kita masukin video kita, lalu kita cut bagiannya misalnya cuman sampai bagian yang ini. Ini kalau kita remove background, maka dia backgroundnya akan hilang. Ajaib banget. Luar biasa banget loh ini. Nah, lalu setelah kita ilangin nih backgroundnya, kita back, lalu kita ke cari bagian yang namanya canvas. Dan canvasnya ini kita bisa kasih misalnya color ya, warna merah, atau kita mau jadiin green screen. Jadi kita nggak perlu syuting pakai green screen lagi, karena di sini udah banyak warna-warna basic yang bisa kita chroma di aplikasi lain. Contohnya warna biru ini. Atau kita mau tambahin background berupa gambar yang hijaunya bener-bener hijau kayak gini, ini juga bisa. Dan ini hasilnya sangat-sangat rapih seperti ini. Wow, jarang-jarang ya ada aplikasi punya AI yang kayak gini. Dan ini bisa dimanfaatkan langsung. Oke, nah selain itu gue mau kenalin juga, sekalian aja gue bahas langsung. Di sini namanya style. Ini kalau misalnya kalian mau gunakan sebagai After Effects ya di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya efek style 3D cartoon. Jadi misalnya di sini gue mau pakai jadiin ini 3D cartoon. Nah, nanti kalau efek-efek lainnya udah bisa, kita juga bahas ya. Oke, kita tinggal tunggu aja prosesnya sampai dia selesai. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat. Wow, dia sudah jadi 3D kartun, backgroundnya hilang 100% dikerjain sama AI di HP. Ajaib banget. Ini fitur yang menurut gua After Effects-nya ada di sini. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kita undo aja, kita ilangin ya. Lalu fitur ekstra lainnya yang menurut gua ini bisa menjadi After Effects adalah enhance-nya. Kita bisa misalnya atur bentuk hidung gitu ya. Ini video loh posisinya ya. Big eye seberapa, nose-nya mau seberapa. Dan ini sudah langsung bisa dikerjain di sini. Dan misal kita pengen badannya kita atur gitu ya. Misalnya mau di slimin gitu. Nah, ini bisa di sini. Cuman ini videonya nggak full body, jadi kayaknya nggak akan kedetek. Nah, ya kurang lebih kayak gitu ya. Kita bisa manfaatin ini fitur-fitur enhancement-nya. Nah, kita balik lagi kalau misalnya kita ngedit sebagai seorang profesional editor. Atau misalnya ini video editor yang biasanya menggunakan After Effects, VN, atau KineMaster. Nah, selanjutnya adalah menu-menu lain yang memang esensial. Ada audio di sini. Kita bisa tambahkan audio misalnya sound di sini. Dan kita bisa gunakan lagu-lagu ini. Tapi kalau misalnya mau pakai lagu dari TikTok, di sini setahu gue bisa. Tuh, misalnya mau pakai lagu Getaway dan lagu-lagu lain. Di sini bisa banget. Oke, di sini gue akan pakai lagunya, salah satunya di sini. Nah, di sini doang, tambahin lagu, lalu dia akan muncul di bawahnya sini. Dan kalau kita play, dia akan kasih tahu info dari sponsor kita sekaligus giveaway. Nah, ini lagunya kurang kecil, cara ngecilinya gampang banget, tinggal diatur volumenya seperti ini. Dan jadi. Kasih tahu info dari sponsor kita sekaligus giveaway. Seperti itu kurang lebih. Itu untuk audio. Lalu gimana dengan efek-efek lain? Nah, di sini ada menu lagi untuk teks. Kita bisa tambahkan misalnya teks template ya di sini, gampang banget. Kita tinggal tambahin aja teksnya. Kayak gini. Tapi ini kalau misalnya kita mau pakai juga bisa dan it's editable. Misalnya di sini kita tulis produk terbaik. Lalu kita klik OK. Lalu kita atur seperti ini. Set, taruh di sini. Nah, contohnya bisa muncul seperti ini. Atau kalau misalnya kita mau bikin teks biasa juga bisa. Tinggal add text aja, tambahin tulisan misalnya produk review. Lalu kita masukin di sini misalnya. Nah, lalu di sini juga ada stylesnya ya. Teman-teman bisa masukin juga kalau mau. Bisa pakai teks yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sesuai dengan selera kalian aja. Oke, nah kurang lebih caranya kayak gitu. Nah, lalu teks ini juga bisa kita tracking ya. Kalau misalnya kita mau track ke bagian tertentu kayak gini, tinggal kita
tracking aja, maka dia akan Logitech. ngikutin gerakannya. Not a perfect track, but it's help a lot ya, lumayan ngebantu, dan ini bisa kita pakai untuk ya efek-efek tertentu yang kita mau. Nah ini juga teksnya kita bisa animate juga, misalnya masuknya pakai gaya-gaya teks ketikan atau macam-macam. Ini hampir kayak animation composer malah, secanggih itu untuk teksnya. Kita pengen yang simple aja. Nah, lalu kita juga bisa di sini masukin gambar PNG ya. Kalau kita mau nih overlay-nya kita masukin gambar PNG. Nah, caranya teman-teman tinggal buka aja aplikasi namanya Voco Clipping, lalu upload foto dari library misalnya. Nah, misalnya kita mau masukin fotonya Napoleon Bonaparte di sini. Lalu kita klik foto Bapak Napoleon ini lukisan loh, harusnya susah banget karena backgroundnya juga nggak rata kan. Nah, tapi Voco Clipping bisa. Lalu kita download, kita long press, lalu save image kita. Ini dia project kita tadi, dan kita bisa tambahkan overlay, add overlay, lalu kita tambahkan foto yang tadi kita udah bikin. Canggih ya, bisa seperti itu. Nah, karena dia gambar seperti ini, kita bisa animation, in animation. Nah, kita bisa masukin in animationnya seperti ini, set, seperti itu. Nah, kita juga bisa tambahkan efek di sini. Misalnya kita tambahkan body effects di sini, teman-teman. Nah, ini bisa yang ala-ala TikTok gitu ya. Ini bisa banget ditaruh di sini. Sponsor kita sekaligus tuh, kelihatan kan di video gue di awal-awal tadi. Kita coba dari awal ya. Set, kita bisa lihat ya. Lalu kita masukin body effects di bagian sini. Maka yang terjadi adalah seperti ini. Tunggu dulu, gue mau kasih tahu. Dan masih banyak fitur lainnya ya, kita bisa pakai misalnya. Gue mau kasih tahu. Tuh udah berasa kayak lagi pakai saber nih teman-teman, keren banget. Nah lalu ada juga video effects, kalau kalian mau nih, yang kayak jedak-jeduk tuh biasanya pakainya pakai modelan begini. Dia bisa pakai kayak gini efeknya. Jadi untuk kalian yang mau bikin dokumenter bisa menggunakan effects itu. Nah lalu selanjutnya adalah efek namanya stabilizer. Ini kita hapus dulu ya karena akan agak mengganggu nih view-nya. Nah misalnya di sini teman-teman kita mau stabilize video kita biar lebih stabil. Tinggal cari aja di bagian kanan sini namanya stabilize. Dan dia bakalan nge-crop videonya sedikit lalu nge-stabilin, dan hasil stabilisasinya itu perfect banget. Gue mau kasih tahu info dari sponsor. Tuh, meskipun agak ada jello sedikit, tapi ini ngebantu banget untuk stabilizationnya. Nah, menu selanjutnya ada di bagian overlay. Kalau kita klik videonya, maka akan ada menu tambahan otomatis di sini. Contohnya di sini ada yang namanya main track, di mana kita bisa ngembaliin ini ke track utama. Kayak di VN ya, bisa juga seperti itu. Jadi kalian bisa masukin itu ke menu utama. Dan juga kita bisa bikin ini gambarnya lebih transparan dengan cara atur opacity-nya di sini. Mau seberapa? Tuh. Di sini juga ada chroma key, kalau kalian punya gambar yang pakai green screen bisa dihilangin juga. Lalu ada mask, di mana kita bisa crop videonya dan jadiin dia split screen kayak gini. Kalian bisa atur aja kira-kira maskingannya mau di mana, sesuai dengan template atau manual. Nah ini bisa diatur misalnya di area sini aja, tinggal geser-geser aja seperti ini. Kita nggak akan pakai maskingannya, tapi kalian tahu ya cara kerjanya seperti itu kurang lebih. Lalu ada reverse, kalau kita mau nge-reverse video dari yang aslinya begini. Kasih tahu info dari sponsor. Jadi reverse. Nah reverse ini untuk ngebalikin videonya. Dia bakalan jadi seperti ini. Gue mau kasih tahu info dari jadi kebalik aja kita. sih basically. Oke. Lalu ada bagian freeze di sini untuk ngasih freeze frame. Kalau misalnya ini kita kasih, maka dia akan ada gambar freeze dulu di sini ya. Satu frame seperti ini. Nah ini nggak akan kita pakai. Akan kebanyakan pakai kalau misalnya kalian bikin efek jedak-jeduk juga tuh freeze frame. Kalau misalnya kalian mau di sini teman-teman, ini ada menu graphs di mana kita bisa atur graphnya. Nah cara ngaturnya gini. Pertama kita buka dulu overlay-nya. Misalnya kita punya keyframe, kita bikin frame 1 itu di sini, frame 2 itu dia zoom in. Nah misalnya di frame selanjutnya dia itu zoom in ke sini. Nah kalau zoom in, kalau kita nggak keyframe-in, gerakannya akan kaku. Kasih tahu info kayak gitu. Tapi kalau kita kasih graph ya,
kalau kita kasih graph di sini, di bagian akhir sini nih, graphnya, lalu kita bikin kayak gini, maka gerakannya akan jadi smooth. Seperti itu. Nah, macam-macam, ada yang gerakannya gini. Intinya proses dari titik A ke titik B ini kalau dikasih graph ini bakalan jadi lebih smooth. Nah, tapi memang kelemahannya kalau keyframe di sini ini nggak bisa digeser. Jadi kalian harus bikin titik awal dari titik akhirnya sesuai banget dengan area yang kalian mau. Nah, kurang lebih seperti itulah cara kerja menggunakan CapCut ini ya. Kalau kita mau lihat ini lengkap-lengkap banget, sangat-sangat lengkap. Tergantung kita mau ngedit apa. Gue mungkin akan jelasinnya akan panjang banget kalau semuanya kita bahas di sini. Tapi kalau kita mau lihat ternyata kita bisa loh belajar pelan-pelan satu-satu bahkan ngedit ala profesional di CapCut ini. Oke, itu aja tutorial kali ini. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Ya, itulah dia aplikasi CapCut ya. Dan ini aplikasinya gratis. Mungkin ada beberapa fitur yang bayar, tapi mostly gratis. Nah, aplikasi ini tuh bener-bener unik ya, karena fiturnya tuh banyak banget. Dan mungkin kedepannya gue akan bikin tutorial CapCut ini. Oke guys, itu aja dari gue untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.